Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang 11 Maret 2022, hari Jumat. Setelah sekian lama saya nggak buat video, akhirnya saya membuat kembali. Salah satu alasan saya membuat video lagi karena saya lagi pingin. Di video kali ini saya akan mengulas tentang Gentoo GNU Linux. Salah satu distro yang jarang dipakai oleh orang-orang. Oke, Gentoo GNU Linux ini salah satu distro lama. Dia ini kalau nggak salah dari tahun berapa ya? 2000-an kalau nggak salah. Ya 2000. Jadi udah 21 tahun yang lalu. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang lama udah di Linux mungkin tahu tentang keberadaan distribusi ini. Bisa dibilang Gentoo Linux ini berbeda dari yang lain karena distribusi ini kayak kita ini sebelum menggunakan kita ini mengkompilasi semua programnya. Ya terkadang memang ada paket-paket yang disediakan oleh paket binernya. Alasannya disediakan paket binernya itu karena paket tersebut mungkin terlalu besar untuk dikompil. Misalnya Firefox, lalu LibreOffice sama saya lupa. Kalau nggak salah sih RAS. Iya mungkin RAS. Ya. Gentoo Linux ini salah satu distro yang fleksibel. Jadi terserah Anda mau kustomisasi gimana, Gentoo Linux ini bisa diandalkan. Salah satu produk terbaik Gentoo Linux ini menurut saya ini adalah Chrome OS. Jadi Chrome OS ini dia berbasis Linux, yaitu Gentoo GNU Linux. Nah, di wikinya Gentoo Linux ini udah ada. Ya bedanya sih kalau dari Chrome OS sama Gentoo Linux ini ya beda banget ya. Kalau Chrome OS ini kan dia kan pakai program-program non free, sedangkan Gentoo Linux ini banyak yang free. Untuk instalasinya cukup mudah ya. Kompilasinya itu sama seperti kayak Arch Linux, kayak Artix. Jadi dia ini ya pakai CLI, command line interface. Nah, mungkin kalau misalnya kita baca-baca di wiki Gentoo-nya itu mungkin sedikit rumit banget. Saya sendiri kalau waktu install Gentoo Linux itu saya pakai wikinya Artix karena menurut saya dia itu lebih simple. Kalau di sini kan kita kan kompleks banget ini. Misalnya ini Gentoo mana ya handbook. Di sini tuh banyak banget. Ya mungkin memang banyaknya ini karena untuk mencari jawaban yang lain, misalnya masalah-masalah yang saya tidak temui itu. Ya, sini pokoknya banyak banget ini. Pokoknya ya kalau misalnya buat pemula sih saya rasa enggak banget ya Gentoo Linux ini. Tapi kalau misalnya mau belajar ya nggak apa-apa. Nah, salah satu lagi. Setelah kita bahas Gentoo Linux ini ada yang namanya fitur flag Gentoo. Nah, kalau flag ini di Gentoo ini kayak kita itu bisa mengurangi atau menambah fitur dalam paket tertentu. Misalnya MPV Gentoo. Nah, di sini kalau di package-nya itu akan ada muncul flag yang disediakan, misalnya Blu-ray, terus DRM, terus Aqua, terus Alsa. Ya, jadi ya terserah Anda mau buat paket ini nanti jadinya gimana.
misalnya nggak pakai polusi audio, misalnya nggak pakai Wayland, misalnya nggak pakai Alsa. Jadi ya gitu. Ini adalah salah satu yang saya suka dari Gentoo Linux. Dan oh ya, untuk Gentoo Linux ini ISO-nya cukup ya ringan ya, nggak berat-berat banget. Jadi cuma 500 MB. Dan untuk pemasangannya sih di sini kita pakai Portage. Kok ini salah Portage Gentoo. Nah, nama package manajernya ini namanya Portage. Jadi untuk menginstalannya kita pakai apa ini? MRG. Nah, kita pakai ini. Mantap. Di MRG sendiri ya gitu-gitu aja sih. Ya sama kayak hampir mirip sama package manager yang lainnya, cuma yang membedakan dari MRG ini adalah source base-nya. Misalnya saya ingin install Emacs, saya pakai tuas MRG Emacs, terus saya masukin password saya. Nah, nantinya di sini kita akan dikasih tahu dependensi apa yang digunakan. Nah, Emacs sendiri saya sudah install ya. Di sini saya cuma pakai ini XVT, Zlib, terus GUI atau apa ya. Saya agak kesusahan untuk spellingnya. Dan yang merah-merah ini adalah flag yang saya gunakan. Lalu yang biru-biru ini nggak saya gunakan. Nah, semakin banyak flag yang digunakan, semakin banyak kompilasi yang digunakan. Nah, rata-rata berapa sih yang saya kompil ya? Di sini saya pakai, sebentar, saya mau kasih tahu spesifikasi full saya. Nah, saya pakai kernel 5.17, rilisnya ini harusnya RC1, cuma saya hapus di sini karena jelek-jelek aja. Lalu saya pakai selnya masih bass, bass ya. Sama CPU saya ini i5 Gen 4 bawaan T440p. Dan untuk kompilasi sih masih enak banget. Misalnya ini Kilis apa ya, saya lupa Kilis. Ya ini adalah package yang sudah saya install. Jadi ya di sini banyak banget. Ya sebenarnya sih bisa saya hapus-hapusin karena saya nggak cukup punya waktu yang banyak. Saya biarin aja. Terus apa lagi ya? Untuk Portage ini saya suka patch-nya. Ini adalah salah satu fitur yang saya suka. Dia ada di ls etc Portage, lalu patch ya. Di sini tuh ada folder patch yang dimana nanti ketika kita kompilasi dia itu akan menggunakan patch yang saya gunakan. Nah, di Linux kernelnya ini saya gunakan Clear Linux, terus sama Sun Mode, sama Real Time. Jadi ya kernel saya ini real time, sama schedulernya itu TT kalau nggak salah, TT scheduler. Saya pakai punyanya Mas Hamad. Konon katanya sih kalau misalnya kita pakai ini performanya bakal naik katanya. Tapi ya kalau saya pakai sih saya nggak ngeliat perbedaannya. Mungkin karena saya nggak jeli atau gimana. Terus untuk apa lagi ya? Untuk gimana nih? Untuk downloadnya silakan download di Gentoo OS. Di sini nanti ada tombol ini
Nah, untuk pemasangannya sendiri Gentoo ini dibedakan menjadi dua, ada OpenRC sama sistem D. Nah, bedanya ini apa sih? Kalau OpenRC itu, OpenRC sama sistem D ini dia. Jadi kalau mungkin yang nggak suka banget sama sistem D bisa pakai OpenRC, atau yang nggak mau ambil pusing bisa ambil sistem D. Nah, kalau misalnya ditanya saya ini pakai ini apa, saya pakai OpenRC. Nah, RC list RC service status. Nah, ini adalah service-service yang saya jalankan di laptop saya. Cukup sedikit ya, karena agar bootingnya cepat. Oh ya, setelah ini kita harus pilih yang mana, AMD 64 atau ARM 64. Nah, kalau saya sendiri sih saya pakai AMD 64 karena laptop saya AMD 64. Mungkin yang punya kayak Raspberry Pi bisa pakai yang ARM 64 ini. Terus oh ya, di bawah ini juga banyak ya porting jenis CPU-nya. Mungkin yang mau pakai ARM bisa pakai ini, atau yang bisa pakai x86, PowerPC ya, kalau nggak salah ini PowerPC. Cukup banyak yang disediakan. Terus apa lagi ya? Oh ya, di Gentoo Linux ini kita ada yang namanya overlay. Nah, overlay Gentoo ini Nah, overlay Gentoo ini kalau kita ibaratkan itu adalah aurnya Arch Linux. Jadi di overlay ini disediakan repositori yang orang bikin, misalnya Brave. Nah, kalau di Gentoo ini nggak disediain Brave secara official, jadi kita bisa pakai overlaynya orang. Nah, kita bisa pakai ini, terus nanti kita jalankan perintah-perintah ini. Mantap ya. Kalau misalnya dibilang paketnya lengkap ya, lengkap aja sih yang saya gunakan. Toh kalau misalnya nggak ada di manajernya, di repositorinya, saya bisa download sendiri source code-nya. Mumpung pakai Linux ya, kalau bisa source code-nya, kenapa binarinya. Oke, nah kesan-kesan saya pakai Gentoo Linux ini ya asik. Orang bilang kalau misalnya kita pakai Gentoo Linux ini orangnya pengangguran, terus waktunya cukup banyak, makanya dia bisa kompilasi program-programnya. Nah, kalau misalnya Anda sendiri nggak mau lama-lama ribet kompilasi program, kita bisa akali yang namanya pakai Flatpak. Nah, kalau pakai Flatpak ini dia kayak apa ya, sebuah aplikasi yang menyediakan binary-nya. Jadi ya di sini tuh ya kayak package manager agnostik. Jadi ya semua ini tiga distro ini bisa pakai. Salah satunya adalah Gentoo Linux. Nah, di Flatpak ini nanti kita instalasinya kayak gini. Dan beberapa hari yang lalu saya coba pakai Flatpak karena saya waktu itu masih males untuk kompil KDN Live. Tapi setelah saya beranikan untuk kompil, ya saya nggak butuh lagi yang dari Flatpak. Nah, oh ya, ngomong-ngomong, kalau di Linux saya editnya pakai ini. Kalau ngomong soal fitur ya, fitur saya terpenuhi. Saya nggak tahu fiturnya banyak atau enggak, yang penting apa yang saya inginkan ada di situ. Oke, kalau nggak salah di sini tuh ada yang namanya perintah untuk mengetahui kecepatan. Sebentar, time compile Gentoo.
nggak salah ini ada, oh iya, Genlock. Nah, untuk di sini saya akan tampilkan berapa waktu yang saya habiskan untuk kompil-kompil. Misalnya di sini Genlock IT, ya IT. Oke. Misalnya saya kompil GCC, ya GCC ya harusnya. Nah, di sini saya menghabiskan waktu 3 jam. Terakhir saya kompil itu Januari 29 2022. Saya menghabiskan waktu 3 jam untuk kompil. Lalu untuk yang lainnya misalnya LF, nah ini ya, kok ini salah. Misalnya yang saya tadi KDN Live, saya menghabiskan waktu 1 jam untuk kompilasi ini. Enggak sih, 9 menit ya, 9 menit cukup cepat ternyata. Soalnya dulu konon katanya kalau install KDI itu banyak banget. Nggak ada, saya lupa. Kalau nggak salah itu apa ya, Cintu KDN Live Cintu ya. Apa ini kalau nggak salah KDE, aduh saya lupa. Mana ya KDE, sebentar Kilis grab KDE. Nah, yang paling malesin di Gentoo Linux itu kalau misalnya kita pakai aplikasi KDE ya, itu tuh banyak banget yang harus diinstal. Misalnya nih Genlock, Kitty, nah ini gitu. Biasanya itu installnya lama banget. Dulu saya kalau nggak salah itu waktu pertama sih lama banget, soalnya dependensinya sendiri banyak banget. Memang sih waktunya sebentar, cuma package-nya yang dipasang itu banyak banget. Terus bahas apa lagi ya? Oh ya, mungkin kalau di sini saya pakai program-programnya sih yang saya utamain itu yang terminal. Jadi biar saya nggak kompil lama-lama banget. Karena waktu saya sekolah, jadi saya di sini pakai Emacs buat apa-apa. Misalnya saya ingin baca berita, nah di sini saya bisa pakai RSS. Kalau misalnya nggak pakai aplikasi RSS, itu banyak sekali yang harus dikompil di Gentoo. Jadi saya lebih baik saya pakaiin lewat ini. Nah, di sini saya bisa tahu berita apa aja yang sedang hangat. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk di Gentoo ini kita ada yang namanya Conf Gentoo. Nah, di sini adalah konfigurasi waktu kompil. Ya, akan saya tampilkan punya saya. Oke, sebentar. Nah, gini ya. Oke, ini adalah salah satu punya saya. Di sini saya pakai C4 sama L4 untuk menyamakan punya saya seperti. Terus saya dulu arsitekturnya saya pakai Haswell, cuma menurut saya terlalu lama, saya pakai native. Mungkin yang mau minta aman silakan pakai, sesuaikan arsitekturnya. Terus di sini ada use ini nanti adalah flag yang digunakan secara global. Jadi kita nggak perlu manual lagi dimasukkan ke file package use. Nah, di sini saya menghapus mengecualikan sistem D, Wayland sama ini Kawalet.
Terus ada juga emergency default of sini. Jadi ini adalah salah satu apa ya, flag ya biasanya, flag ketika emergency dijalankan. Kalau misalnya tanpa ini, nanti itu otomatis nggak pakai tanya-tanya dependensi apa yang dilakukan, terus nanti nggak ada verbosnya. Lalu untuk lisensi, nah, lisensi ini saya beri bintang untuk memperbolehkan semua lisensi untuk digunakan. Lalu ada keywordnya ini kalau nggak salah ini, kalau di Debian ini keyword ini kayak stable terus rolling release kayak gitu kalau nggak salah. Saya sudah lupa, nggak pakai Debian. Terus kalau misalnya masih bingung soal tadi, bisa kunjungi wikinya Gentoo. Nah, banyak banget sih, lengkap. Jadi nggak perlu bingung lagi untuk pakai Gentoo. Ya saya rasa sih cuma itu aja sih yang saya sampaikan. Mungkin lain hari saya akan membuat video pemasangan Gentoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.